Halo semuanya, balik lagi ke channel kita GRW. Nah, bersama saya Putri dan juga Pak Romansyah. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai aja, tapi kita akan membahas lebih dalam nih tentang IE Cangkul Sakti punya Romansyah. Pak Romansyah ini yang tentunya sakti ya. Kita bakal nanya nih, IE Cangkul Sakti itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu. Iya, oke. Halo semuanya, ketemu lagi. Sebenarnya ini hanya nama saja. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada si pembuat IE. Everyone bisa beri nama itu. Tapi kalau filosofi saya, seperti orang nyangkul itu kan sedikit-sedikit. Nah, Betul. jadi profit ini yang didapat dari IE ini juga seperti itu. Sedikit-sedikit tapi semakin banyak. Oke, itu ada filosofinya ya di balik nama dari IE Cangkul Sakti. Oke, Pak, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama. Saya mau nanya, jadi gimana ya Pak cara membuat IE yang Bapak buat ini beradaptasi dengan market yang sering berubah-ubah? Oke, iya sebenarnya bahasa adaptasi itu adalah bagaimana cara IE itu mengambil open posisi pada saat dia action gitu loh. Nah, semua itu sebenarnya sudah didesain dan dirancang di dalam line code yang ada di dalam IE itu sendiri. Jadi pada saat saya input, kemudian kapan dia harus open posisi, nah semua requirement itu pada saat ketemu pasar dan dia ketemu dengan requirement itu, maka dia mulai untuk open posisi. Seperti itu. Oh, berarti memang IE ini dirancang untuk mengikuti pasar itu ya Pak? Oke, lalu Pak, bagaimana cara orang pribadi ini menentukan IE mana yang cocok buat mereka? Karena kan ada orang yang baru terjun di trading, Betul. ada juga yang sudah berpengalaman banyak nih Pak. Iya. Ya, dari level beginner to advance. Ya. Betul. Setiap orang memang punya gaya dan cara mereka untuk trading. Gitu. Nah, mereka juga punya pilihan. Pada saat mereka menggunakan IE, mereka akan trial, mereka akan coba. Nah, IE mana yang cocok, pastinya setelah mereka coba. Nah, kalau untuk IE saya, itu biasanya orang yang cenderung mencari profit yang nggak langsung besar. Jadi sedikit demi sedikit tapi konsisten. Itu IE saya. Berarti ya memang tinggal disesuaikan saja ya Pak. Betul. Itu mau naruhnya berapa dan juga mau keuntungannya seperti apa, itu saya tentukan sendiri ya Pak. Oke, lalu apakah semua broker itu memperbolehkan Pak penggunaan IE Bapak? Yang pasti boleh itu. Dan dalam regulasinya itu pun ada gitu. Walaupun memang ada beberapa broker juga yang mungkin dengan regulasi mereka tidak membuka untuk IE juga ada. Tapi secara umum itu boleh. Gitu. Dalam penggunaan IE Bapak itu ada gak Pak modal idealnya untuk agar IE ini bekerja secara maksimal gitu Pak? Iya. Khususnya IE Cangkul Sakti ini. Oke, memang ada sih. Margin requirement kita ada. Kan kita ada pakai akun mikro, ada akun mini, ada akun reguler. Nah, untuk mikro kita di minimalnya di 5 juta atau 500. Oke. Kalau untuk di mini kita di 50 juta atau 5.000, atau yang untuk di reguler itu 500 juta. Oke, berarti tinggal terserah nih untuk penonton nih, audiens kita ini nentuin nih mau masuknya ke berapa dengan modalnya berapa, itu ya bisa ditentukan sendiri ya Pak. Betul. Oke, lalu apakah IE ini bisa berjalan 24 jam atau seperti apa Pak sistem perjalanan IE? Iya, yang pasti IE ini memang harus beroperasi 24 jam dari Senin sampai Jumat gitu, karena Sabtu Minggu kan libur ya Mbak ya. Nah, untuk supaya konsisten berjalan 24 jam, kita pakai namanya tools VPS, atau Virtual Private Server. Oke. Jadi dari aplikasi, kemudian kita masukkan ke VPS, baru kita input IE-nya. Nah, di situ dia akan berjalan 24 jam. Oke, berarti antara tradingan dan robot ini itu akan ada perantaranya Pak ya? Itu VPS? Bukan perantara ya, artinya fasilitas. Oh, fasilitas. Jadi dengan adanya VPS, dia menjamin IE ini akan terus berjalan selama 24 jam. Oke Bapak. Tapi untuk keamanan data dari nasabah ini apa bisa dipastikan Pak jika mereka masuk ke IE ini? Data nasabah sebenarnya tidak ada hubungannya sebenarnya. Jadi data nasabah tetap di dalam broker,
Sedangkan untuk kita pemakaian IE itu kita hanya input username dan password saja. Jadi semua identitas nasabah, semua informasi nasabah itu adanya ada di broker, tidak di kita. Jadi menurut saya sangat aman. Berarti aman banget ya Pak? Aman banget. Oke. Untuk perjalanan IE nih Pak, misalkan IE-nya lagi aktif nih, saya mau tanya itu, bisakah semua mata uang itu bekerja di saat yang sama atau dia itu hanya akan open posisi satu lalu setelah tutup baru bisa open posisi lagi atau bagaimana? Ya, IE saya ini saya buat memang ada limit yang saya buat sendiri. Jadi berjalan di mata uang ada 10 mata uang yang saya pilih. Jadi ya hanya 10 itu saja yang dinilai. Karena kalau saya masukkan semua mata uang kayaknya terlalu rame. Kebanyakan ya Pak ya? Banyak kan Mbak Putri. Jadi berpikirnya si robot juga nanti bingung gitu. Kalau 10 dia lebih konsisten. Artinya setiap pergerakan dari 10 mata uang ini tidak terlalu signifikan lah gitu. Tapi itu tadi sedikit profit tapi continue konsisten. Oke. Lalu nih Pak, saya pernah lihat beberapa kasus nih ada IE yang bisa menyebabkan MC tuh Pak. Itu gimana cara hindarinnya dan apakah robot Bapak sendiri itu IE-nya itu ada untuk ke MC itu seberapa persen Pak? Oke. MC itu atau margin call itu adalah pada saat momen di mana ketahanan dananya kurang. Nah, makanya tadi kan Mbak Putri tanya tuh, berapa sih ketahanan dana yang margin requirement yang bagus untuk ikut IE saya? Saya bilang tadi, setelah saya melakukan trial and error, jadi dinilai angka tadi itu sudah sangat bagus lah. Artinya memang sesuai, tidak akan margin call. Jadi pada saat market fluktuatif setinggi apapun, dia akan siap untuk menghadapi itu karena lot yang saya masukkan, kemudian juga ketahanan dana yang ada itu sangat jauh. Jadi untuk mencapai margin call ya saya rasa jauh sekali. Jauh ya. Kemungkinannya tuh nggak mungkin lah kalau mudah-mudahan sih nggak ada. Lalu Pak, kan orang-orang itu biasanya masih skeptis ya karena ini terdengar baru ya Pak mungkin bagi mereka itu Pak. Lalu bagaimana nih Pak cara biar mereka tuh bisa percaya, biar mereka mau ada data yang real atau transparan itu gimana tuh Pak cara mereka tahunya? Iya, oke. Bagi mereka yang baru di dunia IE yang belum begitu paham, artinya tahapan yang mereka lakukan ya seperti saya bahas di video kita sebelumnya itu, si trader terus paham histori dari IE itu. Pertama, apakah dia selama penggunaan selama setahun, 2 tahun gitu loh. Dan kedua, histori profit dan loss-nya gitu. Kalau dalam sebulan ini dia profit sekian, tapi bulan depan dia loss sekian. Nah, itu kan jadi bahan pertimbangan tuh. Betul. Tuh. Kalau dia konsisten bulan ini profit, bulan depan profit lagi, belum ke depan profit lagi. Itu yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi pada saat si trader memilih IE yang baik, yang apalagi mereka yang newbie, pertama kali itu tes dulu gitu loh. Kemudian pelajari historinya, kemudian kenali si pembuatnya gitu. Kalau si pembuatnya ini mungkin lebih dikenal banyak orang, saya rasa berarti kan lebih kompeten. Tuh. Lebih lebih terjamin lah IE-nya. Berarti memang mereka tuh harus memantau ya Pak ya hasil dari IE kebelakangan itu, tahun belakang, minggu lainnya. Iya. Itu untuk Bapak IE Cangkul Sakti sendiri itu apa ada Pak seperti akun pantau biar bisa melihat story-storynya? Seperti kebanyakan yang lain pasti ada. Akun pantau ada, history tradingnya ada, semua bisa dipelajarin. Pokoknya gampang banget deh. Jadi trading ini tuh kan kita udah tahu ya dari Pak Roman sendiri ngejelasin kalau ini bukan cuma soal feeling ataupun tebak-tebakan ya. Ini bisa dipelajari dan juga bahkan kita punya cara yang lebih gampang itu dengan join IE Cangkul Saktinya Pak Roman ya. Iya. Kita bisa buka tutup posisi dengan sendirinya, kita bisa cari profit dengan tanpa mantau layar ya. Gak harus buka akun terus setiap hari gitu.
tapi profit tetap jalan aja dari I-nya, betul. Nah, bagi kalian nih para subscriber yang mau join, kita punya akun Telegram GRW ini yang bakal diarahkan langsung nanti ke Pak Rohman sendiri. Nah, oke Pak Rohman, boleh nih kita kasih closing statement-nya untuk para subscriber kita? Oke, para subscriber, trading itu bukan hanya mencari kaya secara cepat, tapi bagaimana menghasilkan profit dengan konsisten. Itu aja. Oke, buat semuanya, jangan lupa ya untuk subscribe ke channel ini, juga like dan juga share nih bagi teman-teman yang sekiranya punya teman yang mau join ke PA dari Pak Rohman ini juga ya. Oke, dengan saya Putri, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.